الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد خير الورى في الأرض والسماوات، وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini di majelis yang mulia ini, yang insyaallah pasti Allah turunkan rahmat, ampunan dan keridhaannya kepada kita semua. Lalu pula kita haturkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Ulun sebelumnya minta ampun dan maaf, lamunnya dalam kata-kata ulun nanti ada banyak berpikir. Soalnya tadi Mama ulun berucap, Muhammad, Mama selama bulan maulid ini kada lagi mengadakan maulidan di majelis Mama ini. Jadi tampul ikam datang. Jadi Mama mengharap kalau nikam kita ada akan maulidan dan sedikit tausiah. Jadi ulun bingung napa nang pendirakan nih tausiah napa. Jadi asa takajut-kajut nah, asa panas dada minta tukarakan pulang popes nalon kemana kan. Bingung napa nang macam dibahas bakal kajutan karena persiapan napa-napa. Asa panas dada. Bakal kajutan. Minta maaf ya, lo gak ada tawaran. Jadi mengadakan maulidan di rumah ulang. Walaupun kan semalam habis sudah bulan maulid, bulan Rabiul Awal habis sudah dan masuk hari ini hari pertama bulan Rabiul Akhir. Kalau Ipian memangnya ada pikir lah, kenapa jar memangnya Muhammad jar hanya raja merayakan maulid Nabi nih, kelahiran Nabi nih, maka sudah di luar pada bulan maulid masuk ke bulan akhir sudah pada sah ya rumahnya. Kalau lain bulannya jar. Nang kadesan itu puasa Ramadan digawe di hari raya nah gitu. Nah yang ajar kadesah nya maulid ini kapanpun bisa aja. Namun yang bagusnya di bulan Rabiul Awal juga karena bertepatan dengan bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan berhubung dengan kelahiran Nabi Muhammad ini, sebagaimana yang telah kita ketahui, baginda Rasulullah SAW itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada waktu fajar subuh. Dan ada beberapa orang perempuan yang sangat berperan dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semua itu ada mempunyai makna dan rahasia yang apabila kita gali tidak akan ada habis-habisnya. Sebagaimana kita ketahui, baginda Rasulullah SAW itu dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat solehah yang bernama Aminah dan dibidani oleh seorang perempuan yang bernama Syifa atau Syafa, ibu daripada Abdurrahman bin Auf, dan dibantu oleh seorang budak perempuan yang bernama Thuwaibah, dan disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Dan empat orang perempuan ini ada mempunyai arti, ada mempunyai makna yang tersendiri. Menurut ulama dan hukama, Aminah itu maknanya adalah keamanan, ketentraman, kedamaian, ketenangan hati. Syifa atau Syafa itu maknanya adalah kesembuhan dari berbagai macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin.
Yang ketiga, Thuwaibah. Thuwaibah itu maknanya adalah pahala. Dan Halimah As-Sa'diyah, Sa'diyah itu maknanya adalah keberuntungan. Jadi dengan kita memperingati kelahirannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan keberkahan kita memperingati beliau, kita akan diberikan Allah Taala empat macam ini. Pertama, aminah, keamanan, ketentraman hati. Keamanan ini nyaman banget deh. Biarnya ada masalah apakah ada jadi tolong Tuhan, solusinya nyaman jadinya. Inilah punya kekurangan solawat, kekurangan dalail, kurang nang apa kata ketujuh maulid kah umpamanya. Itu hatinya tuh nya ada masalah, ada tenang, napa-napa kah kena. Masalahnya tuh apa ya kurang dalam menganukan masalahnya tuh nah. Umpamanya telah ada ibu-ibu punya datang kepada guru nangis-nangis. Kenapa pian je guru? Menangis-nangis di hadapan guru nih. Kenapa gerang pian? Hati ulun guru nak kada tenang, kada aman hati ulun. Kenapa? Kemalingan kah? Kada guru laki ulun guru. Ay kenapa gerang laki pian nih? Ulun guru haratan bata tapas membuka kantong baju laki ulun sekalinya ada foto binian di situ. Asa sasak guru dadolan, asa menangis-nangis maka biniannya mungas pada ulun. Nah, kada tenang hati ya lah. Coba lah di rumah itu banyak bersalawat serumahan, bawanya ketujuh maulidan, ketujuh badalailan. Insya Allah di rumah itu tenang kan lepas jangan nang laki selingkuh atau bini selingkuh. Nya paham ya kan? Nya diberikan Tuhan di hatinya tuh rasa tenang, keamanan, dan Tuhan yang menjaga. Yang kedua adalah syifa, kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Penyakit zahir maupun batin. Kan pengarang burdah tuh nah. Sebelum sidin mengarang burdah, sidin kena penyakit stroke. Kada kau apa-apa. Jadi sidin ini benazar, lamunnya ulun nih disembuhkan Allah Ta'ala, ulun hendak mengarang, menyusun pujian-pujian untuk Rasulullah. Sekalinya kabul. Lalu sesudah sembuh lalu sidin karang. Jadi dengan berkat memuji Rasulullah ini sebagai penyembuh. Nah, penyembuh zahir maupun batin. Yang ketiga adalah thuwaibah, yaitu pahala. Dengan kita memperingati kelahiran baginda Nabi, kita berharap mudah-mudahan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah itu maknanya adalah keberuntungan. Dan dengan berkat kita memperingati lahirnya baginda Nabi, mudah-mudahan kita mendapat keberuntungan, baik keberuntungan di dunia maupun keberuntungan akhirat. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada waktu terbit fajar. Fajar ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa anak yang dilahirkan ini adalah membawa cahaya. Kenapa? Karena fajar itu artinya cahaya. Bahkan disebutkan di dalam Maulid Simtud Duror ketika Rasulullah lahir pun bercahayanya luar biasa. Qalat asy-syafa'u fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Jar syafa' bidan berucap ketika Rasulullah dilahirkan, aku waqa'a ala yadayya, aku impu aku asuh, fastahalla, lalu beliau menangis setumat. Fasami itu qailan yaqul, lalu timbul ada ucapan yang kada orangnya, rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Qalat asy-syafa'u fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib, lalu timbullah bercahaya luar biasa sampai-sampai aku kawam melihat Kisra singgasananya Romawi. Saking bercahayanya nih. Jadi ini mengisyaratkan dengan kita memperingati lahirnya baginda Nabi, kita akan diberi Allah Ta'ala cahaya, diberikan Allah Ta'ala nur yang memberikan cahaya yang menerangi hati kita yang dulunya gelap karena berbagai macam kesalahan dan dosa. Dan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal.
Kenapa Allah memilih 12 Rabiul Awal tanggal 12 kada tanggal 1 kada tanggal 2 kada tanggal 27 atau tanggal berapa kan? Jadi Allah pilih tanggal 12. Ini mengisyaratkan bahwa anak yang dilahirkan ini nantinya akan mengajarkan suatu agama Islam yang berpokok dari 12 perkara. Dia akan mengajarkan kepada umat manusia dari berpokok dari 12 perkara ini. Apa yang 12 perkara itu? Yang pertama adalah rukun iman. Rukun iman berapa? 5, 6. Iya. Rukun iman 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. 6 buting sudah. Kemudian pulang rukun Islam. Rukun Islam pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat, puasa, zakat, dan berhaji. Berapa sudah? 11. Sebuting lagi ya kalau. Nah, ada ngarannya lagi rukun ihsan. Rukun ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bahwa engkau beribadah seakan-akan engkau melihat akan Allah Ta'ala, lamun ikam kada kau beribadah merasa Allah melihat, merasa ikam melihat Allah, rasa akan Allah yang melihat lawan ikam. Nah, jadi dengan keberkahan kita memperingati lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan segala apa-apa yang diajarkan Rasulullah, wabil khusus yang 12 perkara ini. Dan insya Allah ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita memperingati maulidnya baginda Nabi ini, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, nenek datuk kita, guru-guru kita, dan semua orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah sayangi kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah bi ghairi hisab, kumpul bersama wali-wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyatu li kulli niyyatin shalihah wa la hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم.